Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi farada alaina siyama Ramadan wa khassa as-saimina bi babil rayyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khalaqal insan 'allamahu al-bayan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الذي دعا الناس كافة إلى سبيل الرضوان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ما دامت الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما وتوفيقا اللهم آمين. Taib, Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tuntunan ibadah pada bulan Ramadan atau Kitabus Shiyam ya. Kalau yang di HPT-nya ini Kitabus Shiyam, kitab puasa. Taib, kemarin kita sudah sampai kepada orang yang wajib berpuasa. Dan kita katakan bahwa orang yang diwajibkan berpuasa itu adalah semua muslim dan muslimat, semua laki-laki perempuan yang Islam, kemudian dia mukallaf. Mukallaf artinya sudah dibebani perintah dan larangan, atau mukallaf itu artinya al-balighul aqil, orang yang baligh lagi berakal. Kemudian ada orang yang tidak diwajibkan berpuasa Ramadan. Siapa itu? Maka ini adalah wanita-wanita yang haid dan nifas. Maka tidak wajib dia puasa Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Qulna bala. Rasulullah berkata, bukankah wanita itu apabila dia sedang haid, dia tidak salat dan tidak berpuasa? Maka perempuan-perempuan itu menjawab, ya. Maka perempuan itu menjawab apa? Ya. Lalu hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika. Dulu kami datang bulan. Kana yusibuna dzalika. Dulu kami datang haid. فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. Kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kita tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Artinya apa? Bahwa perempuan haid dalam kedua hadis ini tidak berpuasa. Dia tidak wajib berpuasa. Lalu bagaimana dengan nifas? Nah, nifas di sini para ulama telah sepakat bahwa hukum nifas dalam perkara ini sama dengan haid. Ya, sama dengan haid. Orang haid sebagaimana dia tidak salat, tidak boleh salat, tidak boleh puasa, maka nifas pun demikian. Nifas pun demikian. Maka ini ya, orang yang wajib berpuasa dan orang yang tidak wajib berpuasa.
Lalu kalau di tarjihnya di HPT-nya ada di sini. Ya, sama persis dengan yang ada di tuntunan Ramadan ini. Lalu ada orang-orang yang diberikan keringanan. Orang-orang yang diberikan rukhsah. Kalau istilah syariatnya keringan itu kan rukhsah. Jadi ada namanya azimah, ada namanya rukhsah. Ya, rukhsah itu keringanan. Keringanan dan orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Jadi dia boleh meninggalkan puasa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Jadi orang yang diberikan keringanan meninggalkan saum, meninggalkan puasa, tapi dia wajib mengganti puasanya di luar Ramadan. Siapakah orang-orang tersebut? Nah, yang pertama, orang yang sakit biasa di bulan Ramadan. Orang yang sakit biasa di bulan Ramadan. Ya, bukan ini ya. Orang yang sakit biasa di bulan Ramadan. Maka dia diberikan keringanan, boleh dia tidak puasa, tapi ketika dia sudah sehat di luar Ramadan nanti dia ganti, dia qada. Lalu yang kedua, orang yang sedang bepergian, musafir. Orang yang sedang bepergian, musafir. Nah, orang yang sedang bepergian, musafir, dia boleh mengambil rukhsah, mengambil keringanan dengan syarat nanti dia qada di luar Ramadan. Baik. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Adapun orang-orang yang di antara kalian dia sakit atau dia sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Fa'iddah, maka hendaklah dia menggantinya. Maka hendaklah ia menggantinya sebanyak hari yang ia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Ya, fa'iddah. Ya. Ini salah satu sigat amar ya. Salah satu sigat amar. Baik. Lalu yang kedua apa? Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla wada'a 'anil musafiri as-sawma wa syatra as-salah wa 'anil hamili awil murdi'i as-sawma." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan bagi orang yang bepergian itu puasa. Artinya Allah tidak mewajibkan puasa bagi orang musafir. Wa syatras salah, Allah bebaskan pula separuh solat bagi orang yang bepergian. Apa maksudnya separuh solat? Ini qasar namanya. Kalau dia solatnya 4 rakaat, solatnya zuhur, asar, isya, yang 4 rakaat ini setengah saja. Syatras salah. Ya, syatras salah. Setengah atau separuh solat. Yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Ya. Ya. Begitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan pula puasa bagi orang yang menyusui dan orang yang hamil. Orang yang hamil, orang menyusui, itu tidak berpuasa ya. Baik. Ini yang pertama ya Bapak Ibu ya. Artinya orang yang diberi keringanan tidak berpuasa, lalu konsekuensinya dia wajib mengqadhanya nanti di luar Ramadan.
dia wajib mengqadha. Siapa itu? Orang yang sakit biasa di bulan Ramadan. Yang kedua, orang musafir. Musafir. Lalu yang kedua, kalau tadi yang pertama rukhsahnya boleh tidak puasa tapi nanti diganti. Kalau yang kedua, jenis yang kedua ini beda lagi. Orang yang boleh meninggalkan puasa tetapi dia menggantinya nanti dengan fidyah. Dia gantinya dengan fidyah. Kalau yang pertama tadi dia menggantinya dengan qadha puasa. Kalau yang kedua ini dia menggantinya dengan fidyah. Ya, fidyah itu 1 mud. Ya, 1 mud. Atau katanya di sini lebih kurang ya 0,6 kilo lah, 600 gram. Ya, dari makanan pokok. Apa katanya di sini? Ya, orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan fidyah untuk setiap harinya. Yang pertama, orang yang memang tidak mampu berpuasa. Tidak mampu berpuasa. Ya, dia karena sudah tua renta, sudah 100 tahun umurnya mungkin, tentu tidak mampu lagi berpuasa ya. Maka dia boleh berbuka, tapi nanti dia bayar fidyah. Ya, nanti dia bayar fidyah. Atau misalnya yang kedua, orang yang sakit menahun. Ya, sakit menahun. Ya, tidak sembuh-sembuh, tidak sehat-sehat. Ya, maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi syaratnya apa? Nanti dia, tapi dia harus, konsekuensinya nanti dia harus membayar yang namanya fidyah. Lalu yang ketiga, perempuan hamil. Perempuan hamil dan perempuan yang menyusui. Ini tidak wajib salat. Tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Bukan wajib salat ya. Tidak wajib puasa. Tapi nanti bagaimana konsekuensinya? Apakah dia mengqadha atau bayar fidyah? Maka dia bayar fidyah. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Gimana? Ya, dalam tarjih, putusan tarjih, bayar fidyah saja. Memang ini perkara yang ada khilaf di antara ulama. Ada khilaf di antara ulama. Fidyah dan qadha, ya, fidyah dan qadha. Baik. Tak masalah. Ya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa. Ya, orang yang berat menjalankan puasa artinya tidak mampu dia berpuasa ya. Ya, jika dia bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa itu apa? Membayar fidyah. Ini kan orang-orang yang sakit menahun, orang-orang yang memang tak mampu berpuasa, apalagi perempuan hamil. Ya, perempuan hamil, perempuan yang menyusui ya. Ya. Ini termasuk ke dalam orang-orang yang berat menjalankannya. Allah berikan keringanan. Keringanannya apa? Fidyah. Fidyahnya berupa apa? Memberi makan orang miskin. Setiap hari dia meninggalkan puasanya. Jadi, ya 1 mud. Naam 1 mud. Ya, misalnya ya kalau 30 hari tentu 30 mud. 30 mud. 0,6 kilogram. 0,6 kilogram lebih kurang. Ya. Setengah kilo lebih. Kalau di sini dikonversikan 0,6 kilogram. Itu al-haddul adna. Batas yang paling minimal. Kalau kurang dari itu jangan. Kalau lebih bagus, jangan. Gimana?
Kalau dijadikan ke uang ya diapakan, dikonversi lah, berapa kira-kira itu. 0,6 kilogram dikali 30, 18 kilo, atau kita bulatkan saja 20 kilo misalnya, berapa kalau dikonversi ke uang ya. Baik. Aplikasi lapangan. Naam, Pak. Jadi dalam hal ini kita bebas sebenarnya memilih. Mau dijalankan setiap hari boleh. Mau dijalankan rapel juga boleh. Ya, banyak orang mungkin rapel, tapi bagi orang yang berat, kalau dirapel nanti berat. Karena kewajiban itu kalau menumpuk dia berat. Ana milih tiap hari aja lah, boleh juga. Ya, boleh juga. Sama dengan qadha puasa, apakah setiap hari berturut-turut atau boleh bolong-bolong, Ustaz? Ya, kalau berturut atau nanti ana pas bulan Sya'ban aja. Ya. Jadi itu sebenarnya kembali kepada apa kita, kelapangan kita atau keadaan kita, kembali kepada keadaan kita. Dan siapa yang tahu keadaan kita? Ya diri kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, kadang-kadang syariat itu memang tidak menjelaskan mendetail yang seperti Bapak tanyakan ini. Memang syariat itu tidak menjelaskan mendetail, apakah harus begini Ustaz, apakah harus berturut-turut, apakah boleh dirapel, apakah harus, memang tidak diberikan kita kebebasan seperti itu. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kita gitu. Gimana Pak? Kan orang miskin. Iya. Konteks orang miskin itu apakah bisa di rumah sakit misalnya? Itu Ya. Kalau bagusnya, kalau kita punya kerabat, kerabat yang miskin, konteks miskin itu kan siapa motornya di rumah ada motor. Konteks miskin itu apa? Standar miskin itu apa? Standar miskin. Ya, apa standar miskin itu? Kan ada namanya fakir, ada namanya miskin. Apa bedanya fakir dan miskin ini? Dia ada pekerjaan tapi tidak mencukupi, lebih banyak kurangnya lain. Kalau fakir memang tidak punya apa-apa. Ya kan? Fakir dan miskin ya. Memang tidak punya apa-apa ya. Ya. Pemulung itu fakir atau miskin itu? Tukang bangunan, kuliah bangunan misalnya. Ya, tidak mencukupi kadang ya. Ya. Jadi lebih ya. Lebih. Iya. Jadi begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi memang syariat itu tidak memberikan batasan yang pasti kepada kita. Yang kaya itu yang gajinya 5 juta ke atas. Yang miskin itu yang 5 juta ke bawah gajinya. Tidak seperti itu kita memahaminya. Itu kan terlalu apa. Jadi syariat itu dia berikan standarnya, apa sifat-sifatnya. Dia punya pekerjaan tapi banyak kurang, memang tidak bisa mencukupi kebutuhan yang sehari-hari, banyak yang kurang. Kadang-kadang tidak dapat gitu kan. Kalau fakir memang tidak punya apa-apa ini semacam ya gitu. Jadi ya Pak. Ya gitu. Jadi kita harus kadang-kala kita memang harus berijtihad pula menentukan orang ini fakir. Tapi yang jelas ini sifatnya. Ini sifatnya. Dia punya pekerjaan, gajinya sebulan itu mungkin di total karena mungkin dia tukang 150 sehari, 4.500.000 per bulan. Tapi tanggungannya banyak. Anak 5 orang. Rumah kontrak. Anak 5 orang. Cicilan. Cicilan nantilah cicilan itu kan lah apa kan. Itu bisalah kita memikir, bisa diaplikasikan ya. Jadi kalau boleh sama adik sendiri, kakak sendiri.
ini kan termasuk ini apa namanya? Ada pula pembahasannya apakah boleh bersedekah kepada orang yang memang harus kita nafkahi kadang-kadang kan? Ya. Orang tua itu apakah kita bersedekah atau memang memberi nafkah kepada orang tua? Nafkah itu kan? Adik atau ini? Itu memang kewajiban kita. Ya, jadi yang kerabat ini mungkin kerabat itu orang yang dekat kita, cuman bukan yang wajib kita nafkahi. Bukan yang wajib kita nafkahi. Ya. Ya. Adik kakak emang jawab. Ya. Ibu yang orang tua. Baik. Perempuan tidak masalah. Kalau di perempuan nggak mampu, kan janda dia nggak mampu. Ya, sahih. Jadi kriteria miskin itu lapang ya. Tapi dia nggak cukup makan ya. Ya, aplikasinya demikian Pak ya. Aplikasinya demikian. Baik, kita lanjut ya Pak Ibu ya. Tadi ayatnya apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin sudah. Lalu hadisnya apa? Hadisnya innallaha wada'a 'anil musafiri as-shauma wa syatra as-salah wa 'anil hamili awil murdi'i as-shauma. Allah Subhanahu wa taala membebaskan bagi musafir berpuasa dan setengah salat, dan Allah bebaskan dari wanita menyusui dan hamil apa? Berpuasa. Apa Pak? Hadis. Anda tuliskan saja ya. Ini sudah selesai ya. Apa Pak? Fa'iddatun. Itu surat Al-Baqarah ayat 184. Al-Baqarah 184. Alhamdulillah. Ya, itu ya Pak Ibu ya. Innallaha wada'a 'anil musafiri as-shauma wa syatra as-salah wa 'anil hamili wal murdi'i as-shauma. Allah membebaskan bagi orang yang musafir itu as-shaum, berpuasa dan sebagian salat atau setengah salat atau separuh salatnya, wa 'anil hamili awil murdi'i as-shaum. Dan Allah membebaskan dari wanita hamil dan wanita yang menyusui itu apa? As-shaum. As-shaum ya. Yaitu puasa.
Al-hamili wal murdi'i. Wal murdi'i. Bukan ya. Ini agak bulat ya seknya. Wal murdi'i. Dia pakai sikit. Gimana Om? Wada'a itu membebaskan. Artinya wada'a itu meletakkan. Azimah itu lawan dari rukhsah. Tidak ada keringanan. Artinya melakukan ibadah itu sesuai dengan ketentuannya. Wa syatra. Setengah, separuh. Syatra. Iya. Jarak tempuhnya. Kalau ini ya, safar Rasulullah itu, Ibu ya. Safar Rasulullah itu yang diteliti oleh para ulama sebelumnya, lalu mereka mengkonversinya ke jarak sekarang, itu kira-kira 80 lebih kilometer. 80 lebih kilometer. Itu. Oh, sekarang udah ada ini, Ustaz. Ya, tidak masalah, tetap tidak masalah. Ya, tetap tidak masalah. Ke Jakarta pun sekarang 2 jam sampai. Ya, tidak jauh lagi rasanya. Iya. Baik. Jadi memang jaraknya itu itu. Gimana, akhi? Wa 'anil hamili atau 'anil hamili. Ya, itu ya Pak Ibu ya. Jadi inilah orang-orang yang boleh, yang tidak berpuasa, yang tapi dia bayarnya fidyah. Orang orang yang sudah tua renta, tidak mampu lagi ya, tidak mampu lagi berpuasa. Ya, apa gimana, Wan? Memang bisa dia mengqadha? Memang bisa dia mengqadha? Kalau dia bisa mengqadha ya. Ya. Baik. Berarti dia mampu berpuasa. Dia mampu berpuasa ya. Bisa? Oh, begitu ya. Masya Allah. Oh iyalah, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Lalu apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Di sini jelaskan, makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan, maka puasanya batal. Ini dengan sengaja ya, makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan, puasanya batal, dan wajib dia mengganti di luar Ramadan. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Apa kata Allah? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Dan makan dan minumlah kalian sampai terang atau jelas bagi kalian al khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr.
sampai jelas benang putih dari benang hitam pada waktu fajar. Apa maksudnya? Sampai makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Ya, jangan ya. Ya. Itu ya. Baik. Ini dulu Bapak Ibu ya, makan dan minum. Dalilnya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Dan makan dan minumlah kalian sampai terang mana benang putih, mana benang hitam. Jangan dipahami, dulu ada sahabat Bapak Ibu ketika ketika mendengar ayat ini, memang dipraktekkan sesuai dengan zahir ayat ini. Dilihatnya benang putih, dilihatnya benang hitam. Nanti nanti dia lihat, oh ini udah jelas apa belum ya? Begitu. Jadi pemahamannya bukan demikian. Ya. Maksudnya itu terbit fajar shadiq. Terbitnya fajar shadiq. Ya. Kalau dia ada namanya fajar shadiq, ada namanya fajar kadzib ya Bapak Ibu ya. Cuman kalau di daerah kita ini bisa melihat fajar shadiq dan kadzib. Jarang. Kemudian karena pegunungan perbukitan susah. Jadi kalau Bapak Ibu ada umroh mungkin, atau mungkin suatu saat pergi berwisata ke padang pasir, ya, coba perhatikan fajar itu. Dia ada nama fajar kadzib. Fajar kadzib itu biasanya horizontal dia. Fajar kadzib itu biasanya horizontal. Nanti bisa vertikal. Fajar kadzib itu vertikal ya biasanya, ke atas. Tapi ada nama fajar shadiq. Dia yang horizontal itu. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu yang di HP-nya nanti bagaimana gambaran fajar shadiq dan fajar kadzib. Kalau fajar kadzib itu boleh kita makan. Kalau udah sampai fajar shadiq baru enggak boleh kita makan. Kira-kira begitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana dengan merokok? Ya, merokok ya walaupun bukan makan dan minum, tetapi dia mulhaq dengannya. Artinya dia termasuk juga ke dalam makan dan minum ini. Ya, dimasukkan juga ke dalam makan dan minum ini. Ya, karena memasukkan sesuatu ke dalam jauh ini, ke dalam rongga rongga mulut. Ya, karena dia hisap. Ya. Masuk. Ya, ketika dia menghirup, ya, dia kalau nak membatalkan, lebih baiklah dia ini kan merokok aja sepanjang siang hari sampai malam kalau nak membatalkan. Ya begitu ya. Ya. Baik. Lalu yang kedua, senggama suami istri. Senggama di sini maksudnya Bapak Ibu memang betul-betul terjadi hubungan suami istri. Ya, senggama suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Maka puasanya batal. Dan tidak hanya batal, wajib mengganti puasanya yang batal itu bila Ramadan, wajib membayar kafarah. Wajib membayar kafarah. Selain dia wajib mengganti puasanya yang batal di harinya dia itu melakukan yang terlarang tadi, melakukan senggama tadi, dia wajib membayar kafarah. Apa kafarahnya? Yang pertama memerdekakan budak. Kalau ini di zaman sekarang sudah pasti tidak bisa. Yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini bisa insyaallah, walaupun sulit. Ya, ini bisa insyaallah, tapi walaupun sulit. Atau kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang 1 mud makanan pokok. Ya. Apa dalilnya Bapak Ibu? Jadi dalilnya ada hadis dari Abu Hurairah.
Jadi ketika Nabi itu sedang duduk-duduk dengan para sahabat, ya, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Lalu laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, halaktu. Halaktu. Wahai Rasulullah, celakalah saya wahai Rasul. Celakalah saya." Jadi itu ya, celakalah saya wahai Rasul.